Ya Pak RW. Oh gitu ya Pak. Sana ada pasal. Ya, di siang ini Bu. Jadi arahnya pada dia pada sila. Banyak yang gini. Kayaknya cukup ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, terima kasih atas meluangkan waktunya untuk hari ini. Pertama-tama saya ucapkan yang terhormat buat Kita Novianti yang sudah berkenan hadir hari ini. Dari beliau ini dari anggota DPD RI kemudian Jawa Barat. Lalu saya hormati juga Bapak RW beserta jajarannya, juga Ibu Kader, Ibu PKK, Ibu RW, Ibu RT. Di sini tuh kadernya bapak-bapak Bu, bukan Ibu, katanya ketua kadernya gitu kan. Dan kebetulan nggak hadir ya Bu ya. Nah, pada siang hari ini tujuan kita datang ke sini yaitu untuk silaturahmi, gitu kan, untuk silaturahmi sekaligus perkenalan anggota DPD RI yang ada di Jawa Barat, gitu kan. Untuk itu, untuk tidak agar tidak minta waktu banyak, mungkin dari ada sambutan dulu mungkin ya dari Pak RW, mungkin Pak RW mangga silakan. Dengan wakil kita di Senayan. Ini orang baru juga ya. Pada kesempatan ini saya merasa gembira karena baru kali ini ada anggota DPD yang datang ke tempat kami. Merasakan ada wakil kami di sana di Senayan. Selanjutnya mungkin ya seperti inilah di RW kami itu. Ya itu ibunya juga tidak terlalu banyak. Apalagi sangat kemarin waktu dari Komisi Kejelasan harapan cuma dari awal bukti keberhasilan KB. Mungkin Terima kasih Bapak RW atas sambutannya. Untuk selanjutnya yaitu mungkin pemaparan atau perkenalan dari Bu Adukan ini sudah datang semua juga yang meluangkan waktunya untuk perkenalkan saya Kita Novianti, saya anggota DPD RI Provinsi
Jawa Barat. DPD itu setiap provinsi ada 4 perwakilan. Jawa Barat juga ada 4. Ada Pak Algerta Kopin, Ibu Jika, Ibu Anya, dan saya ada Pak Jati. Jadi setiap provinsi masing-masing 4. Ya, alhamdulillah saya hari ini bisa hadir di sini bersilaturahmi dengan ibu-ibu, bapak semua di grup. Mungkin ya selain bersilaturahmi mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol santai mungkin ya Bu ya, berdiskusi mengenai beberapa hal. Kebetulan saya di DPD itu di komisi 3. Jadi kalau di komisi 3 itu membidangi salah satunya adalah kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan, agama, pemuda dan olahraga, pemuda budaya, pariwisata, literasi, lain itu diikuti izin. Jika ada yang disampaikan, jika ada aspirasi apa yang Anda menjelaskan untuk berdiskusi terkait seperti itu ya, kita bisa langsung aja ngobrol-ngobrol. Di sini ini ibu kader, tapi ketua kadernya lagi bapak ibu Kebetulan saya masih pejabat. Itu untuk tahun depan, kan tahun depan saya ikut kebetulan ke kelurahan, nggak boleh ada 2 jabatan. Jadi saya menjadi posyandu untuk tahun depan akan bapak. Jadi tapi bapak nggak ikut nanti kita berarti saat ini masih ibu ya. saya Kalau untuk Karang Taruna tadi 5 orang itu pemuda apa? Pemuda-pemudi. Pemuda-pemudi. pemudinya 1 orang ya. 2-an ya. Belum dicari lagi harus Ya mungkin ya kalau anak-anak muda suka banyak kesibukannya mungkin ya. Mungkin kalau ada sebetulnya ada, tapi mungkin banyak kesibukan lain di kampus mungkin atau di sekolah. Jadi mungkin bisa kita lakukan. Baik, terima kasih Ibu Anita atas perkenalannya. Untuk selanjutnya yaitu kalau misalnya Ibu dan Bapak ada yang mau disampaikan atau ada yang mau ditanyakan mengenai program apa sih yang bisa ditarik benang merahnya antara posyandu dengan DPD gitu lah. Mangga kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, ada yang mau disampaikan, gitu silakan. Ada sekretar aja, mungkin di ini aja karena DPD itu kan perwakilan daerah gitu, dan kebetulan saya sampaikan tadi saya dari komisi 3. Komisi 3 itu kan salah satunya membidangi kan kesehatan, kesejahteraan sosial, dan mungkin itu berkaitan juga dengan posyandu gitu Bu. Nah mungkin jika ada aspirasi dari ibu kader posyandu gitu, apa yang perlu ditingkatkan mungkin dari posyandu, atau misalkan apa yang perlu ada mungkin keinginan seperti apa gitu, itu bisa disampaikan ke saya. Kemudian di luar itu juga boleh ada yang mau ditanyakan mengenai pendidikan, misalnya ada PIP, KIP gitu, seperti itu dari saya. Mungkin kan dari kesejahteraan sosialnya mungkin di sini ada warga yang membutuhkan, ada warga yang masuk ke beneficial 1-4 gitu kan, seperti itu ada kendala apa misalkan, atau ada masukan apa bisa disampaikan ke saya gitu. Kebetulan harusnya Bu ya, kemarin saya mau memperjuangkan keluarga saya, keluarga sebelumnya RT 9 ya, keluarga yang 1. Dia itu pengen punya KIP karena bapaknya kemarin waktu yang jualan ibu di sana BKR bapaknya. Pas saya periksa di kelurahan dan dari sini kok sekitar 10. Bagaimana ibu rumahnya biar anak itu bisa
PIP kuliah, PIP sekolah, kan SMP, masih SMP. Oh, PIP PIP mungkin yang lebih PIP ya, PIP ya. Jadi apa yang punya ada ya akhirnya nanya sama saya, nggak usah nanya-nanya masih jauh enam. Bagaimana supaya dia bisa masuk di rumah? Makanya dia karyawan swasta, bapaknya mungkin dulu mungkin ya masih karyawan swasta, ada pihak apa yang saya tidak tahu. Saya lihat dari mana bapaknya jualan bubur, maaf jualan buburnya orang nggak jualan banyak kan satu orang nggak akan sampai kayak orang gitu. Saya ini saya suka lihat juga itu rumah keluarga rumah besar dua tingkat kayaknya rumah keluarga dua gimana caranya supaya dia masuk lima ya satu sampai lima ya bisa ada bantuan ya gitu. Kalau misalnya untuk itu mungkin kalau di satu keluarganya masih pegawai swasta mungkin memang harus diperbaharui ya diperbaharui karena kan sekarang pun ya bukan pegawai swasta ya itu harus diperbaharui jadi nanti ada perbaikan di keluarganya yang keluarga nanti yang bisa dilakukan untuk nanti data saya jadi berubah gitu. Nah, ini lebih itu bisa karena awalnya bisa seperti itu dulu. Tapi kalau untuk PIP-nya itu kan PIP itu dia ada beberapa macam saya jadi juga termasuk ada kuota untuk PIP. Tapi untuk yang tahun ini sudah selesai. Ya mungkin jadi nanti di tahun depan kalau misalnya mau diajukan bisa kalau saya masih ada kuotanya nanti dibuka lagi gitu bisa aja Bu insya Allah gitu bisa aja Bu nanti insya Allah kalau misalnya ini yang kemarin baru aja ditutup karena kemarin baru ada penambahan ini ya penambahan waktu dan kuota gitu kemarin baru saja ditutup jadi paling tahun depan dan itu kalau masalah persyaratannya juga tetap harus diganti waktu keluarganya. Tapi kalau untuk PIP mah kayaknya lebih ke sekolahnya ya pendekatan ke sekolahnya iya pendekatan ke sekolah juga kan tahu ya saat ini orang tuanya bekerja sebagai apa gitu ya tapi kalau saran saya sih sebaiknya kartu keluarga pun juga ya kartu keluarga juga karena mungkin kan untuk kedepannya juga gitu nanti kalau misalnya bapaknya sudah bekerja lagi misalnya jadi pegawai swasta lagi atau yang lain bisa diubah lagi gitu jadi untuk diupdate lah data itu gitu sebaiknya ya sebaiknya diupdate dan itu untuk kepentingan seperti itu juga karena kan kalau misalnya di sini jadi tidak mendapatkan bantuan yang didapatkan oleh divisi 1 sampai 4 atau sampai 5 gitu ya ada yang 1 sampai 4 ada yang 1 sampai 5 gitu jadi terdepannya supaya bisa dapat kalau misalnya masih membutuhkan gitu tapi kalau misalnya nanti sudah tidak membutuhkan ya itu tidak lagi gitu diperbaharui lah mungkin untuk semuanya bukan hanya untuk bapak itu saja tapi untuk kita semua sebaiknya untuk kartu keluarga itu ya diupdate gitu. Mungkin maksudnya sih sebenarnya kalau untuk PIP itu paling nama anak dan sekolahnya gitu. Ya, itu saja sih dan kedekatannya mungkin ke sekolah anak tapi sekolah yang akan memverifikasi. Jadi ya kalau PIP nama anak dan sekolahnya aja Bu. Tapi pendekatan ke sekolah gitu supaya nanti sekolahnya memverifikasi membuka untuk wira swasta di sininya. Oh, Wira swasta ya. Usaha sendiri ya, ada kan jualan bubur mungkin ya. Iya.
kebetulan kemarin sudah baru nanya usianya ke Di kelurahan. rumah aja jadi pedagang kaki Jadi lima itu pedagang langsung pedagang di saya. langsung turun ke desa. Di sini langsung turun. Apa udah lepas atau apa gitu biasanya? Nanti saya bilang sama ini sama istrinya aja. Mungkin kalau untuk PIP ini tidak terlalu berpengaruh ya, tapi kalau untuk bantuan Bantuan lainnya ya. karena kan kalau di 1 sampai 5 itu ada bantuan lain gitu ya. Nah itu yang nanti tidak akan didapatkan oleh bapak ibu gitu kalau misalnya masih di tahap ke atas ya. Ya. Ada lagi? Baik, mungkin yang lainnya ada lagi yang mau ditanyakan dari motor ya. Pos bindu kan? Ini bukan pos bindu, dia megang pos bindu di ini. Ada pos bindu. Lansia. Ya, saya sedang pos dulu di posyandu. Yang paling kesulitannya itu kan sekarang diganti ya, soal tensi kan mulai rasa sudah ditarik. Diganti dengan yang digital, tapi tidak kurang, kurang karena kalau kita tensi itu coba-coba. Apalagi aku gede kan. Nah, ini seperti yang Nggak bisa buka terus. Iya, nggak bisa buka terus. Ya, jadi kalau bisa diganti sama yang lebih panjang kayak gitu, mungkin nggak usah yang digital, itu biar nggak kurang. Kayak yang alkohol, ya mungkin lebih mahal kali ya. Jadi kalau ya usul dari lansia kita pengennya ada alat ini dong, sekarang gula darah, asam urat, mungkin yang murah-murah aja yang kita bisa lakukan di posyandu Tiap bulan ya. ya untuk memantau lah karena waktu dari puskesmas kita diperiksa banyak yang gula tinggi, asam urat tinggi, nggak tahu. Kalau dari puskesmas itu sebenarnya ada setahun sekali ya. Kalau pemeriksaan kita baru sekali ya, selama baru sekali ya, nggak mesti langsung kita periksa. Ya, karena dulu ya pada kuota. Ya, apa juga hasilnya. Kalau tiap bulannya kalau bisa kita memantau atau berapa setengah tahun Bulan sekali ya biasanya Iya. ada jaraknya jarak ya. pemeriksaan. Kalau ada alatnya mungkin kita bisa Sendiri ya. Jadi nggak perlu beli ya, tapi benar efektif juga waktu kemarin aku diperiksa langsung pada sadar, langsung pada makan kukus-kukusan. Iya, sebenarnya Kalau mau diperiksa sering ya, mereka bisa ada nggak sembarang makan. Sehat tuh. Sehat juga saya. berapa banyak Lansia itu kalau kemarin 20 lah lebih. sebenarnya lansia ada berapa Yang dari ya ada tahu. Nusian di tensi. Takut di tensi. Aku tinggi. Ya soalnya nggak pusing nggak apa pakai tensi tinggi lah malah pusing. tapi saya kalau takut kita aja malah jadi tinggi bu kita Kita kesian vaksin dia pasti suruh istirahat. karena tegang ya karena kita takut Pengen sih tensi tapi takut. Ya, ya itu mungkin kalau untuk tes gula darah dan asam uratnya itu kan memang ada batas waktunya biasanya ya tesnya beberapa kali, tapi kan kalau punya sendiri mungkin lama bisa diambil ya, oh ini belum, ini belum, nanti ya sudah berapa bulan kemudian berkala itu ya. Biasanya kalau ada itu masuk ke rumah, ada tes, ada ini periksa ini langsung datang banyak lagi. Kalau nggak ada ya orang beberapa orang ya, orang Kalau hanya pemeriksaan biasa berat badan kayak gitu nggak ada yang datang. Ada sih, ada banyak ya. 15 orang banyak 20 orang banyak. padahal sasaran ada berapa 85 orang. lansia Masyarakat bisa banyak yang sepuh. Banyak yang sudah banyak yang sepuh. Ya, Nggak bisa jalan. bisa jalan banyak. Cuma beberapa orang. kalau untuk balita ini berapa 10 orang, kamu 2 orang, ibu hamil 1 orang, itu pun yang ngontrak. KB-nya berhasil. Terus yang muda-muda kan udah pada pindah. Di sini mah nenek-neneknya. Masih ada sama orang tua. Mahmud
mamutnya sudah pada punya. Tapi yang 10 itu balita itu aktif, ya. Aktif. Karena kita kan sudah ya, sudah PRT-nya bisa ini aktif, bisa lebih bervariasi. ya. Hanya untuk 10 Ada yang bikin sendiri. Oh, jadi dari kelurahan dilihat bahan baku atau dalam bentuk apa? Oh, dalam bentuk jadi. Tapi kalau perlu sudah ada ya Bu ya biasanya ya. Kita kebetulan dapur dahsyat, saya pada dapur dahsyat itu makan. Jadi membernya nengok aja dari sana. Dapur dahsyatnya buat anak-anak yang stunting gitu ya. penting tidak ada ya. Satu orang itu Anak-anak orang itu tinggi badannya nggak naik-naik sampai 2 bulan ke bulanan. Pas itu kan kita juga ada orang di posyandu, ada bantuan lah kasih susu, vitamin, apa makanan ada susu, apa ada kenaikan gitu, ada kenaikan dalam dibagi bulan berapa usia 4 tahun, 4 tahun 4 tahun, 10 kilo. jadi sekarang udah agak alhamdulillah Mudah-mudahan dengan MBG dia udah terbantu. MBG termasuk sudah berjuta balita. Ada kan? Untuk MBG juga mungkin ya. Mungkin untuk MBG ini sudah informasi dengan banyaknya berita-berita kemarin tapi kita waspada boleh, tapi ini program pemerintah yang baik yang bagus tujuannya baik, contohnya seperti Bapak yang ini kan pasti akan merasa terbantu dengan adanya MBG ini. Saya suka menghimbau para orang tua kalau MBG coba dicicipin dulu, jangan langsung dikasih kredit. Cium aja. Ya, dicium aja. Terus saya ini kalau masih kalau mah cium dulu atau cium dulu lah, terus kalau mungkin nanya aku bisa dikasih. Cium itu juga kan bukan berarti harus ditolaknya. Iya. Tapi kan Ya dirasain tapi aman ya. mudah-mudahan bisa berjalan dan bermanfaat gitu ya. Program saya bulan ini belum ditimbangkan, baru kebagian tanggal 13 Oktober. Karena dulu ya kuota ada 300, baru harus masuk semua, ya kita lah R1 orang kemudian dari keadaan sehingga cuma kemudian pas kemarin baru kita ditarik nggak boleh, kita bisa masuk, alhamdulillah. 8 orang, 1 orang supaya MBG yang datang harus segera dimakan. Kabarnya nanti anak itu makan. Ya, dikasihnya pagi misalnya anak itu makan juga. Ya takutnya tidak kita tadi kita sesuaikan aja dengan oke dari hal yang nanti langsung kembali ke literasi ya, ada pengobatan. oh iya iya kendalanya Ada buku buat cerita mewarnai udah baca sebelum pilih lagi jadi ada boleh kalau takut ada anak-anaknya dia bikin banget. memang di posisi sekarang ya itu sudah membaca ya posyandu beberapa dua ya
3. Yang paling kecil. Juga sebenarnya dia ada bawah SD-nya yang 4 juga 4 juga. Ya, 4. Tapi yang relatif semua tinggal di sini. Ini bisa saya tambah aspirasinya yang penting bisa saya usahakan. Paling kita bisa membantu juga jadi malu sendiri ya. Ya, gimana kelihatan kan skor emosinya? Skor emosinya. Ya, kasih yang game itu lah yang pertama kan cepat yang kayak kayu dia langsung kamu anaknya kalau yang makan kayak agak biar ada ini ya kan biar kelihatan kamera tadi sana banyak ya udah ngikir ya Bu ya yang kita aja yang membantu Ini ayam dimaki ini anak yang dibantu laki-laki ini 4 tahun 10 kilo. Yang foto kemarin setiap hari kan kalau setiap hari Senin Kamis ada nasi ya sih kalau hari Selasa Rabu gitu tentengan kayak susu puding ada mari ada jadi bisa sehari full. Ini tempo alhamdulillah nek sowan oge disurah. Ini surah iki kondisi berharap mudah-mudahan dengan MBG ini dia bisa naik. Ini mudah-mudahan ya. Asal UMKM. Usaha apa? Kue kering. Oh, Iya. Biasanya saya suka ada besar koperasi teman-temannya gitu ya. Karena memang udah lama sih. kalau di sini di koperasi kelurahan tidak ada Bu? Ini KKMP? Oh sudah. Saya ada buahnya. Oh Bapak. Saya mau bicara. Oh iya. Makan dulu. Ya, lama-lama dilanjut aja Bu disambil ya Bu ya. Iya, barangkali Iya, bisa iya. sebenarnya ya semacam apa. Ya mungkin kalau untuk UMKM bisa nanti masuk ke KKMP kalau diharapkannya. Iya. Bisa seperti itu. Karena pengarahannya ya gitu kan kalau untuk di RW itu kan belum ada. Itu kan mereka menjalannya kelurahan gitu kan. Iya, binaan untuk UMKM. Kalau saya kan suka langsung dari dinas pemadam untuk fasilitas suka Pemasarannya selama ini gimana Bu? masalahnya alhamdulillah sih yang istilahnya dikasih saat ini setelah Sendiri aja Ibu pemasarannya atau ada toko, ada sebetulnya waktu itu mah ada toko setelah kembali ya itu konsinyasi itu lebih berulang gitu ya kelanjaran Terima kasih. Saya sebagai ketua RW kebetulan dipilih oleh kelurahan dari ketua di kelurahan 3 RW. Menjawab yang berikutnya.
Pak Lurah itu pernah ditegur oleh Pak Wali Kota dan diancam kalau ada operasi yang memberikan pinjaman kepada memberikan pinjaman turunannya akan dipindahkan. Artinya operasi merah putih tidak bayar apa? Boleh nanti kalau sudah untuk saat ini belum bergerak. Awal Pak Wali menugaskan kepada ketua untuk berjualan beras dari kesempatan dengan Pulau dan Pulau bahkan kita sudah melakukan permohonan sebagai dan kita polisi menjual 11.000, sementara kita dapat dari Pulau kecil 12.000. Artinya kita sudah tidak menjual dengan harga segitu kita tidak bisa jual. Padahal kami walaupun belum ada modal, kami sudah mengumpulkan dari setiap RW 1 juta. Di bulannya ada 2 RW, jadi 12 itu terkumpul untuk 1 tahun. Tapi kenyataannya polisi menjual 11.000 pada masyarakat. Tapi kami para ketua koperasi itu proses itu kok bisa seperti itu? Nah, mereka duluan, jadi mereka lebih dulu mengajukan untuk beras. Akhirnya polisi menaikkan harga menjadi 12.000. Tapi tetap bahkan lebih parah, polisi itu susah menjualnya sekarang 12.000. Jadi dari 4 ton stok saya itu 1 minggu lebih sudah habis. Ya akhirnya kita sudah mengumpulkan modal. Saya kembalikan kepada RW masing-masing. Kalau belum terpakai, kalau tetap disimpan di kami, nanti kalau mereka minta untung, jadi kami kembalikan. Jadi sampai sekarang belum ada yang bergerak di koperasi. Ada beberapa koperasi yang di percontoh dipercontohkan oleh Pak Beri, tapi itu sangat kecil sekali. Mulai dari 71 juta sampai 180 juta. Ya, untuk koperasi begitu dan malam-malam. Itu juga kalau khusus dari itu koperasinya akan mendapatkan pinjaman dari bawah. Jadi otomatis yang ada di rekor itu belum ada yang operasional. Sementara kita itu terakhir itu di nanti tanggal 17 saya ikut bagian di Korea yang mengadakan dinas provinsi keuangan. Jadi mungkin untuk tahun ini kita belum bergerak sama sekali, mudah-mudahan ada tahun depan bisa mulai. Dan ada lagi kabar dari TNI bahwa TNI membantu PT mengadakan operasi kantor. Tapi terlalu minimal luas lahan 1.000 meter di kota ini kan soalnya di Perpot namanya di tempat Perpot. Jadi kalau di daerah itu berlaporan tidak ada. Adapun nggak akan sampai 5 meter. Jadi dikembalikan lah ke dulu. Silakan tidak ada itu. Karena sebetulnya kantor itu juga kan harus penting. Karena kan kantor rencananya akan membuat membuka nilai market sebagai kebutuhan masyarakat. Terutama beras, minyak, gas, itu semua sudah terbuka. Kita tidak marah, tidak. Yang mudah-mudahan saya ada perubahan untuk kebijakan modal dan benar ada perubahan tidak melalui bank atau maupun melalui bank atau tidak seketat sekarang dibanding oleh DAU. DAU kan di sini paling kan kalau di desa ada miliar.
Dia bisa kemungkinan berhasil di luar kalau sistemnya ini. Saya mudah-mudahan bisa menyampaikan. Terima kasih. Jadi untuk operasi ini sebetulnya tidak itu tiga sebetulnya. Jadi kami namanya di BPD sudah dari daerah gitu ya Pak. Jadi apapun yang menjadi aspirasi dari masyarakat akan saya terima, akan saya tampung dan nanti kan bisa disalurkan ke rekan-rekan lain yang diimponi ke yang terkait gitu. Mungkin ini belum menjadi masukan juga karena masalah komunikasi ini juga lumayan sedang apa ya Pak sekarang ini memang lagi jadi perbincangan mungkin ya. Ya karena kan banyak juga yang menunggu apa nih ya karena mereka udah siap untuk berjalan tapi memang kayak itu tadi modelnya memang belum seperti itu. Nah untuk yang belum tapi dari belumnya tidak ada kendala ya. Enggak ada. Tidak ada kendala ya. Kalau sudah siap. Penyaluran dari sebelumnya lancar ya Pak ya. Saya sudah daftar lah. Ya. Sudah jadi sudah tercatat sebagai pelanggan yang baru. Mungkin nanti ke depannya bisa cari apa yang mungkin di tahun 2026 ya akan kayak gitu berjalan. Ini belum selesai aku dan nanti saya sampaikan ke komunitas yang terkait ini kaitannya dengan tempat ya Pak ya kalau untuk operasi. Kurang lebih mungkin seperti itu. Terima kasih. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu yang lain. Kalau untuk kendala mengajak apa tadi balita-balita datang ke posyandu itu ada kendala nggak sih? Jumlahnya Sasarannya hanya sedikit. keberhasilan kami. Karena kan saat itunya juga tadi kebanyakan udah pada ini ya. Sasaran yang cukup lah. Biasa Enggak ada ada kendala. pindah ke daerah lain. Iya, nggak tinggal di sini ya Pak ya. Jadi itu kayaknya tadi juga kan Karang Taruna juga ada 5 orang yang aktif. Untuk adakan kalau ada masalah susah pada Baru terbentuk ya Bu ya. Ya. Tahunan. Nah untuk ILP udah jalan. Jalan. Jalan ILP jalan. Remaja walaupun 2 orang 3 orang ya. Tapi remajanya Pulang ada. siang. Ada. Ada. Mungkin kalau untuk ILP itu apakah perlu formnya maupun sudah disediakan ada dari mana dari puskesmas. Oh iya. Lansia ada. Sendiri tidak harus datang sendiri. Jika memang dibutuhkan saya ada di sini atau di Boleh aku boleh lah buat nambah-nambah. nanti di kata tadi yang usia kategori 4 Ada 8 kategori. ada 8 kategori mana Dari balita itu kan ya? Ya dari Oh, sampai 0 sampai 7 masih kategori ada ya. kalau mau jadi di mana biasanya? Sini. Di sini. Ini laporan yang itu saya juga bawa. Seperti ini yang saya bikin. Ini gua dari puskesmas. Ini ya. Ini alhamdulillah berapa yang datang, tempat usianya berapa yang datang. Bukan form ya. Formnya ya, bukan seperti ini aja nih kalau bikin tadi. Ada form. Belum, kita belum isi. Belum ada. Ya. Yang gini aja nih ya. Ini yang seperti ini nih Bu. Ini memang saya cetak lebih besar.
Kartu bantu kan itu Bukan, itu form besar. ya. Ini besar. Aslinya kan nggak dikasih ya. Belum ada Belum dikasih. Ya, belum dikasih ya. Jadi ini kan saya perbesar memang supaya memudahkan Ya kalau orang untuk mengisi, karena kebanyakan tuh ya ini jarang ya Bu ya. Banyak gampang baca gitu ya. belum ada kalau itu sekarang kalau dilakukan seperti ini. Jadi seperti itu udah diatur Per orang ya, per orangnya. Lembarnya memang agak besar. Kalau ini dari 0 sampai ini aja udah semua siapa ya? Iya, tapi mungkin sekali ini katanya ada berapa orang, katakan 0 sampai berapa bulan. Jadi kartu bantu pemeriksaan anak usia sekolah 6 sampai 18 tahun. Iya. Ada lagi pemeriksaan bayi balita 0 sampai 71 bulan. Nah, 9 bulan. ini sampai 71. Nah, terus kartu pemeriksaan ibu hamil, ibu menyusui dan nipas. Lalu ada kartu pemeriksaan usia dewasa dan lansia mulai 18 tahun plus. Nah, lalu ada kartu bantu pemeriksaan lansia 60 plus tapi sederhana. Nah, ada juga yang lansia plus sehari-hari. Jadi ada dua. Di lansia itu ada dua. Lalu Hari-hari tiap hari diisi mungkin ya. iya mungkin kayak gitu. Terus formatnya juga memang agak berbeda sedikit sih. Lalu ada kartu pemeriksaan usia dewasa dan lansia 18 sampai 59. Iya, nah itu. Nah, itu kalau misalnya di sini yang dibutuhkan tuh yang poin mana aja. Misalnya, oh anak dewasa 18 plus. Oh gitu. Punya ya. Mungkin berapa? Karena balita aja di sini hanya ada 10 sama 2 orang tamu. Kita bilang kamu tuh ada mohon maaf. Ya. Kamu 12. Kan ini juga balita juga kan beda-beda ya usianya ada Iya. balita ada yang jadi diulis aja nggak apa-apa ya nanti diulis aja nanti dikasihnya lebih aja siapa tahu kan nanti ada misalnya ibu hamil satu sekarang siapa tahu nanti ada lagi. Ya nanti kalau ada ibu hamil lagi kan harus ganti lagi. Balita banyaknya balita ada dulu balita di posyandu yang kemudian sampai 5 bulan ada 1 orang tahun 11 kira 12 tapi ini udah sampai 5 bulan berarti balita udah 1 bulan Iya, iya karena memang udah satu form ya misalnya kan tadi lansia ada 80 kalau sebenarnya kan 85 berarti semuanya juga lebihnya sebaiknya kan Ya, jadi sebenarnya datanya. ini datanya makan ada lansia beda-beda ya Iya, lansia lansia ada 2 macam ya Ada 2 macam. ini ada datanya Ada yang 60 plus, ada yang 18 ada 18 ada 37 orang. Nah ini jadi foto boleh ya Bu ya? Boleh, boleh. Kan ini yang di atas ini ada segini. Ini jadi foto dulu ya. Kan ini jadi semua yang dari 0 sampai puskesmas itu kita seperti itu kan. Ya kalau ini kan mungkin data akhir. Iya, data akhir ya. Dari ininya apa? Rekap setiap ininya ya kita perlu lihat. Jadi kelihatan grafiknya ya. Ada nanti diisi. Lihat gitu. Ibu-ibu, ibu dan bapak, apa masih ada yang mau disampaikan lagi? Karena kalau tidak, karena kita juga masih ada kegiatan lainnya Bun. Jadi mungkin kalau misalnya tidak ada lagi kegiatan, tidak ada lagi yang mau ditanyakan, saya tutup acaranya. Terima kasih banyak Ibu dan Bapak yang sudah meluangkan waktu, yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk berkunjung. Mudah-mudahan ini semua menjadi silaturahmi yang berkepanjangan ya Ibu ya. Dan mudah-mudahan juga ada hikmah dari pertemuan ini gitu kan. Nah untuk itu saya ucapkan banyak terima kasih untuk Ibu yang mana sih? Untuk Ibu yang punya tempat, juga kepada Pak RW juga yang sudah berkenan mempersilahkan kami untuk hadir, juga atas jamuannya juga terima kasih banyak. Hatur nuhun jazakillah khairan kasiron. Terima kasih banyak ya Bapak Ibu. Insya Allah nanti ketemu.
Mudah-mudahan kita bulan pertemuan pertama dan terakhir kita berlanjut berikutnya. Amin. Paling itu aku budi. Mungkin kita foto bersama ya Bu. Menenengnya foto bersama dulu. DPD RI dari daerah untuk Indonesia. Atur nuhun.